Oke, halo semuanya. Jadi kali ini saya akan sharing perjalanan lagi kami balik dari Semarang ke Jakarta. Tapi kali ini kita coba untuk satu kali perjalanan tanpa menginap di Cirebon seperti perjalanan kami sebelumnya yang harus menginap di Cirebon. Pertama, kita memang sengaja berangkat pagi jam 7 agar dalam perjalanan masih punya spare waktu yang lumayan. Perjalanan dimulai dari pukul 7, agak macet di Banyumanik, kemudian kita berhasil masuk tol, perjalanan lancar, kondisi baterai di 100%. Kemudian, saya sengaja lewat ke di KM 389B itu ada charging station milik Hyundai. Kalau dari arah Jakarta ke Semarang itu kan di 379, kalau ini kebalikannya ada di 389B. Jadi kita coba juga untuk berhenti di situ, ya walaupun jaraknya dari tempat kami cuma 44 kilo, jadi secara penurunan baterai tidak terasa, tetapi kita coba untuk spare di situ melakukan pengecasan sambil kita makan pagi. Tapi ternyata QR code-nya nggak bisa di-scan. Karena apa? Karena hilang QR code-nya. Jadi karena kehujanan, kepanasan, dan lainnya, QR code ini jadi hilang. Kemudian kita lapor ke PLN. Setelah kami laporan, ada tindak lanjut segera dari PLN, kemudian mereka juga langsung mengganti QR code sehingga kita masih sempat melakukan pengecekan pengecasan selama di KM 389B tapi hanya sebentar sehingga kita bagus, good job untuk PLN, responsif, tetapi mungkin lebih baik kalau ada pihak ketiga atau dari PLN sendiri yang bisa melakukan pengecekan secara berkala terhadap peralatan yang ada sehingga SPKLU ini selalu ready untuk bisa digunakan para pengendara mobil listrik baik keluar kota maupun di dalam kota. Itu aja mungkin masukan buat PLN ke depannya, semoga menjadi lebih baik lagi. Walaupun mulai Hyundai ya, tapi itu tetap bisa digunakan publik, yaitu mobil apapun yang menggunakan Type 2. Jadi Wuling juga bisa di melakukan pengecasan di situ dengan menggunakan konverter. Eh, Selain itu kita juga makan di Ecoraos, kebetulan itu milik teman saya, jadi kalian bisa coba makan di situ sambil nunggu ngecharge. Ya nggak usah lama-lama, cukup 1 jam lah sambil makan, dan di depan juga ada masjid, bisa sholat juga bagi yang menunaikan ibadah bagi agama Islam, gitu. Dan setelah itu kita melanjutkan perjalanan sampai di Cirebon belum jam 12. Jadi total waktu hampir 5 jam, termasuk kena macet tadi di Banyumanik, dengan jarak sekitar 230-an kilo lebih, hampir 240. Dan jalanan menurun, makanya sebenarnya tanpa pengecasan sampai di Cirebon masih memungkinkan, tetapi ya itu tadi ada penurunan, proses dan sebagainya, sehingga aman juga kalau kita melakukan pengecasan di 389 gitu. Nah, kemudian di 389 kita balik lagi ke UP3 Cirebon. Di UP3 Cirebon kita melakukan pengecasan selama kurang lebih hampir 4 jam, jadi selesai jam setengah 4. Selama perjalanan dari Semarang ke Cirebon tanpa kendala, hanya tadi bahwa kita harus ngecas sebentar, hanya sebentar ya, karena nggak bisa agak lama karena tadi QR code-nya hilang. Kalau dari awal kita bisa dapat 1 jam, lumayan lah, tapi ternyata kita harus buang waktu di situ sekitar 1,5 jam atau hampir 1 jam lebih gitu. Nah, kemudian di Cirebon setengah 4 kita selesai. Bisa menunggu dimanapun sebenarnya, tidak harus di hotel. Jadi seperti kemarin, kalau kemarin kan kita nginep semalam, kalau ini kita cukup 4 jam, kondisi sudah hampir penuh, sekitar 99%.
Perkiraan kami dengan kondisi itu kalau misalkan tidak sampai pun ada backup plan di KM6. Nah, karena perjalanannya malam atau sore lah ya, dengan kondisi yang tidak terlalu panas, ternyata baterai ini menurut saya kok lebih tidak cepat habis dibandingkan panas. Memang perlu pembuktian lagi lebih lanjut, tapi kelihatannya dari pengalaman ada hubungannya antara panas di di udara sekitar dengan kondisi baterai yang cepat habis. Oke, dari perjalanan itu kita berangkat setengah 4, hampir setengah 7 kita sampai di KM6, 6B ya, gitu di situ. Dan terjadi lagi di 7 kilowattnya AC milik PLN SPKLU-nya tidak bisa di-charging alias gagal 2 kali. Saya sudah coba, tetapi kebetulan di samping ada Ioniq melakukan pengecasan DC tidak ada masalah, yang bermasalah hanya di AC. Jadi daripada kami buang waktu, akhirnya kita coba juga sampai ke rumah dengan total jarak sekitar 221 kilo dan kondisinya ternyata sampai di rumah memungkinkan dengan sisa baterai masih di 19% dari 99. Jadi artinya hampir 220 kilo kita dapatkan sekitar 80% kehilangannya. Oke, ternyata memungkinkan bahwa kita bisa melakukan perjalanan kalau dibandingkan dengan mobil bensin memang pasti akan jauh berbeda ya, bahwa dalam satu kali perjalanan tanpa henti itu bisa dilakukan mungkin 4,5 sampai 5 jam, tapi tentu dengan kecepatan yang eh, tidak tidak apa ya namanya, lebih kecepatan yang melebihi kecepatan maksimum yang diizinkan di jalan tol. Let's say kalau kita bisa di 4,5 jam dengan jarak 450 kilo itu kan berarti kecepatan rata-ratanya dari 100. Berarti harus bergerak di antara di bawah 100 sedikit atau di atas 100 lebih gitu. Artinya bisa sampai mencapai 160-an. Dan itu pernah saya lakukan memang untuk bisa mencapai 4,5 kilogram, di 4,5 jam dalam perjalanan Jakarta Semarang. Nah, dengan Wuling ini memang tidak dimungkinkan karena kecepatan maksimum di 84, kondisi eko, dan jumlah penumpang ada di 2 dewasa dan 1 anak, total berat dengan barangnya sekitar 200 kilogram, sehingga eee, menurut saya perjalanannya yang memang membutuhkan waktu lebih lama sekitar jam 7 malam baru sampai di Jakarta, artinya sekitar 12 jam. Kalau dibandingkan dengan kendaraan BBM 5 jam, berarti ada 7 jam sendiri yang harus hilang dibandingkan dengan mobil berbahan bakar minyak. Ya, tapi memungkinkan bahwa Wuling ini bisa melakukan perjalanan dalam 1 hari, ya sambil jalan-jalan di Cirebon, sambil kita juga kuliner di rest area. eh, Mungkin pilihannya juga nggak banyak, tapi di situ juga ada kulinernya khas Cirebon yaitu empal gentong dan beberapa kuliner-kuliner yang lain. Ya sambil istirahat, sambil kita bisa mengisi energi. Nah itulah kira-kira kurang lebih perjalanan kami Jakarta Semarang dan Semarang Jakarta, dan Wuling Air ini sangat masih memungkinkan untuk bisa dilakukan perjalanan dalam 1 hari, hanya akan memakan waktu lebih banyak dibandingkan dengan kita menggunakan mobil BBM. Bahkan mobil Ioniq pun masih lebih cepat daripada Wuling. Ya ada beberapa yang kami khawatirkan yaitu tidak adanya ban serep kalau terjadi kebocoran. Alhamdulillah tidak ada terjadi kebocoran selama perjalanan, hanya kalau terjadi kebocoran mungkin bisa harus lebih prepare lebih baik lagi seperti yang pernah terjadi beberapa hari sebelumnya, dan ini saya belum menemukan solusi terhadap itu. Mungkin kalau sudah ada solusi saya akan share lagi terkait dengan eh, kondisi ban tadi. Begitu kurang lebih apa yang sudah saya alami selama perjalanan dari Semarang Jakarta, dan memungkinkan selama 12 jam kita bisa sampai dengan Jakarta dengan selamat tanpa ada kekurangan. Dan bila kita bandingkan dengan jalan kita dulu, kalau ingat waktu masih belum ada jalan tol, ya kurang lebih lah 12 jam juga kita alami perjalanan tersebut.
Tapi bedanya di sini kita bisa istirahat 5 jam di, rest area atau di Cirebon. Itu aja bedanya. Tapi kalau dengan BBM ya kurang lebih mereka lebih cepat daripada jauh lebih cepat lah. Secara kecepatan, oh ya tadi, bahwa kalau kita takut dengan kecepatan kendaraan yang lebih cepat daripada kita, ya selama ini selama kita jalan di kiri dengan cara juga melihat spion yang kita bisa mengestimasi bahwa kendaraan-kendaraan di belakang kita bisa mendapatkan ruang untuk melakukan, mendahului mobil kita. Bahkan beberapa juga ada bis atau truk yang lebih kencang dari kita, itu tidak ada jadi masalah asal kita lebih waspada saja. Yang jelas lebih santai, dalam perjalanan dan tidak terlalu ada yang perlu dikhawatirkan selain hal tersebut, yaitu mengenai baterai dan, ban bocor, itu saja. Karena kalau ban bocor terjadi kan berarti kita harus jalan pelan-pelan atau kita harus pakai tire repair dan sebagainya itu, tidak mudah ya. Jadi kita harus buang waktu di jalan. Ya kedepannya semoga PLN bisa menyediakan juga SPKLU yang lebih banyak sehingga lebih nyaman lagi kita bisa mengantisipasi hal-hal bila terjadi sesuatu di jalan sehingga charging station juga lebih gampang didapatkan. Kurang lebih seperti itu pengalaman saya. Eh, Silakan lihat video juga saya yang lain mengenai penggunaan Wuling REV ini. Bye bye.